Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan dalam berurusan dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Arstic. Film ini dirilis pada tahun 2019. Sungguh keren sekali film yang admin akan bawakan. Seseorang yang terdampar di gunung es yang tak berujung sendirian berbulan-bulan mencoba untuk bertahan hidup. Dan tanpa spoiler di awal dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria tua yang tidak disebutkan namanya, tapi kita sebut saja si Babe. Terlihat si Babe seperti sedang menggali parit di tengah-tengah gunung salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, si Babe terus saja menggali salju es yang tanpa lelah hingga pada saat kita tahu bahwa ternyata si Babe sedang membuat tulisan SOS atau signal darurat bantuan. Kemudian kita diperlihatkan bangkai pesawat yang terjatuh. Kemungkinan besar si Babe adalah korban kecelakaan yang masih selamat di gunung es. Dan tertulis di pesawatnya bertuliskan Air Polar Cargo. Sepertinya itu adalah pesawat pengangkut logistik atau pengangkut barang yang kebetulan terjatuh di tempat itu, dan kita tahu hanya tinggal si Babe seorang diri. Kita lihat dari keadaan sepertinya si Babe sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup sambil menunggu bantuan. Si Babe melakukan berbagai cara yang terjadwal. Memancing ikan di atas es yang dilubangi dengan menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan untuk makanan sehari-harinya. Lalu kita tahu dari cara makan si Babe, sepertinya Babe sudah kehabisan gas atau perapian sudah lama sekali, sehingga si Babe harus memakan dengan cara mentah-mentah. Sampai sini kita sudah bisa merasakan kepedihan yang Babe rasakan, apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarganya, anak, istri di rumah. Kemudian Babe pun selalu melakukan rutinitas mengirim transmisi dengan cara memutar generator untuk mendapatkan sinyal yang mungkin saja ada pesawat yang lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu Babe lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali Babe melihat keadaan sekitar yang seluruhnya kita bisa lihat hanyalah es yang tak berujung. Kemudian ketika ingin beristirahat, Babe melepaskan alas kaki dan terlihat jari kakinya yang beberapa sudah hilang. Menandakan Babe sendiri pernah memotongnya karena terkena frostbite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati atau membusuk. Di kemudian hari si Babe kembali mengecek hasil pancingannya. Ia kaget peti ikannya kiat terkoyak, lalu Babe mengerti bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Babe pun langsung panik dan berlari masuk ke dalam pesawat, dan kini Babe tahu ia harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub. Lalu Babe kembali melakukan transmisi dan benar saja, dari kejauhan Babe melihat seekor beruang kutub yang besar. Berhari-hari kemudian keajaiban pun datang ketika di detik-detik akhir Babe akan berhenti memutarkan transmisi atau generatornya. Tiba-tiba ia mendapatkan sinyal dan sepertinya ada pesawat yang lewat. Dan pada saat itu kebetulan sekali cuaca sedang badai. Ia berusaha keras untuk memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempatnya. Lalu Babe menggunakan satu-satunya kembang api atau yang kita sebut dengan flare gun yang tersisa, dan akhirnya helikopter itu menghampirinya. Sangat lega ya. Terlihat Babe pun sangat bahagia karena penantian selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Namun keadaan masih belum berpihak kepadanya karena kencangnya angin dan badai topan yang menerjang helikopter. Lalu helikopter tersebut pun jatuh dan meledak. Sangat disayangkan sekali ya. Lalu ia berlari ke helikopter tersebut dan menemukan kapalnya sudah hancur. Babe berusaha untuk menolong orang yang ada di dalamnya. Terlihat pilot tidak selamat dan mati di tempat ya. Namun ada satu orang yang terlihat masih selamat, namun dengan luka robek di perutnya yang cukup dalam, dan sialnya orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris.
Lalu Babe pun mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, kemudian Babe melihat persediaan di pesawat itu. Alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak dan mendapatkan sebuah peta satelit dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Lalu dengan laparnya si Babe memakan mikap mentah-mentah. Tanpa diseduh lagi, ia membawa wanita itu ke tempatnya untuk dirawat. Ia memeriksa identitas dari wanita itu dan ternyata terlihat tulisan-tulisan Cina. Intinya wanita ini tuh berbeda bahasa ya dan berbeda daerah yang mungkin akan membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi. Kemudian wanita itu sadar dan bertanya tentang nasib si lelaki tersebut yang bersamanya. Babe pun menjawab bahwa orang tersebut tidak selamat dan wanita itu kembali pingsan. Shock ya, karena ya mungkin ya udah meninggal ya. Lalu Babe pun kembali sebentar ke helikopter itu untuk mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Kemudian ia sampai di sana dengan susah payah menguburkan jenazah lelaki tersebut demi rasa kemanusiaan. Lalu Babe pun kembali untuk mengecek persediaan di sana. Dan akhirnya si Babe menemukan kompor gas. Ia amat sangat senang karena sudah lama ia tak pernah memakan makanan hangat. Babe juga menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Ia juga menemukan alat pengangkut di helikopter untuk membuatnya merasa sedikit bahagia karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Dan untuk pertama kalinya Babe memakan makanan yang sangat enak selama ia berada di dalam keterpurukan. Ia merasa mie campur ikan yang dimasak hangat. Tak lupa ia menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Ternyata lelaki yang mati itu adalah suaminya dan wanita itu juga memiliki seorang anak kecil yang mungkin menunggu pulang orang tuanya. Sesekali ia melihat peta yang Babe temukan pada waktu di helikopter tersebut dan melihat ada sebuah stasiun pengawas yang keberadaannya sangat jauh dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Kemudian Babe melanjutkan rutinitas seperti biasanya hingga beberapa hari kemudian si Babe pun mulai memikirkan sesuatu, apakah ia harus mencoba sampai ke stasiun yang ada di peta dengan berjalan kaki. Lalu ia mulai menggambarkan yang ia akan lalui. Ia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu ia mempunyai sebuah harapan dan juga tanggung jawab seorang wanita yang sedang sakit. Dengan membulatkan tekadnya, ia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Dan hari di mana keberangkatan itu pun tiba dengan tekad yang kuat serta doa. Di setiap langkah-langkahnya ia mencoba mengarungi padang es yang sangat luas dan tak berujung. Setelah 1 hari penuh ia berjalan dengan lumayan lancar dan dengan cuaca yang mendukung, namun tentu perjalanan masih sangatlah jauh. Bahkan di peta pun ia belum mencapai seperempatnya. Babe tahu ini kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Hingga malam pun tiba, Babe memutuskan untuk beristirahat dan tidur dengan cara menggali es dan makan lalu tidur. Dan tak lupa juga ia selalu berkata kepada wanita tersebut, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Di hari berikutnya ia terus berjalan dengan terpaan badai es yang menghadang dan Babe mengecek peta. Ia masih belum mencapai seperempatnya jalan. Setelah itu Babe kembali berjalan dan Babe kaget setelah menemukan tebing yang amat sangat curam, yang sangat amat tinggi. Dia tahu di peta tidak ada tebing dan di sini ia sedikit kebingungan harus bagaimana. Lantas si Babe mengecek ke atas tebing apakah benar ini jalannya atau tidak, dan ternyata benar. Di balik tebing itu terlihat jalan yang amat sangat mulus. Kemudian Babe pun dilema, andai saja ia tidak membawa wanita itu, mungkin jalan ini yang akan ditempuh. Mungkin dia akan naik ya sendirian. Sedangkan kalau tidak jalan sini, ia harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipatnya. Akhirnya Babe memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu, namun tidak berhasil. Mau tidak mau ia harus mengambil dan memutar jalan yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal.
Demi rasa kemanusiaan, Babe tidak akan mungkin tega meninggalkan wanita itu. Kemudian Babe sampai di sebuah lubang dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang, muncul suara aneh dari luar, seperti binatang buas yang diduga ternyata itu adalah beruang kutub. Dalam situasi ini Babe pun berusaha untuk mengusir beruang yang datang tersebut menggunakan petasan kembang api yang ia temukan sebelumnya di helikopter, dan tentu saja beruang itu kabur. Ia pun merasa lega dan menangis. Babe berpikir hidup mereka akan berakhir di sana menjadi santapan beruang kutub. Di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam tanda akan terkena frostbite, ia terus melangkah sembari menyeret wanita itu hingga pada akhir kondisi wanita itu sangatlah kritis. Dan juga perbekalan yang sudah mulai habis karena jalur yang menjadi tidak sesuai perkiraan. Wanita itu mengalami infeksi di perutnya dan Babe mengira wanita itu tidak akan bertahan lagi. Dan kemudian ia meninggalkan foto itu bersama wanita tersebut. Dengan berat hati Babe harus meninggalkan wanita tersebut. Di sisi lain Babe juga merasa berdosa, merasa bersalah karena wanita tersebut bisa sampai seperti ini tuh karena ingin berusaha menolong dirinya. Dengan rasa tidak tega, Babe pun harus melanjutkan perjalanannya. Namun suatu terjadi, Babe terperosok ke dalam sebuah goa yang tertimbun salju dan tersadar kakinya masuk ke sela-sela batu dan terjepit. Kesialan yang selalu menimpanya, Babe mulai frustasi, putus asa dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi, namun dia tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Ia berusaha keluar dari gua tersebut dan kembali memutar. Ternyata ia tahu bahwa wanita itu belum meninggal, dan kali ini wanita itu berbicara, "Halo." Akhirnya Babe merasa menyesal karena pernah terpikirkan untuk meninggalkan wanita itu. Padahal dia tahu wanita ini dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Lalu Babe pun kembali bertekad dan menguatkan hatinya, dan ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Sesampainya di tengah perjalanan, Babe pun kembali melihat peta dan ternyata perjalanannya belum sampai setengahnya pisan ya. Rasanya mustahil bisa sampai dengan selamat melihat kondisi yang kian semakin lemah. Kemudian Babe kembali berusaha, dan kali ini ia mencoba membuang semua barang-barang miliknya untuk meringankan karena ia menemukan tanjakan yang benar-benar curam. Meski dengan susah payah, dan ketika ia sampai di atas, terjadi sebuah keajaiban yang melihat ada helikopter yang kebetulan melintas di hadapannya. Babe rasa ini satu-satunya kesempatan, lantas ia bergegas mendorong wanita itu untuk bisa sampai ke atas dengan menggunakan kekuatan yang tersisa. Babe berteriak dan menyalakan flare yang hanya tersisa satu, namun sayangnya kapal tersebut tidak melihatnya. Kemudian tanpa berpikir panjang dan memang sangat urgent sekali, akhirnya Babe pun memutuskan untuk nekat membuka jaketnya dan membakar jaketnya untuk menambah durasi apinya. Babe sudah tidak peduli dengan kedinginan karena ia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan. Setelah helikopter itu pergi, Babe menangis sambil memegang wanita yang sekarat itu dan tetap memberinya semangat. Kemudian ia berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Sampai mereka pingsan di sana sambil berpegangan tangan. Namun beberapa saat kemudian muncul suara yang mulai mendekatinya. Ternyata itu adalah suara helikopter yang datang, dan film pun berakhir. Ya, ini kayaknya hampir serupa ceritanya dengan Al Islos ya. Bener-bener yang udah admin review. Untuk endingnya maksudnya ya, Al Islos itu hampir sama ya kayak gini. Oke, itu dianya alur film artistik ya 2019. Sungguh film yang menyentuh hati, film yang penuh dengan arti kehidupan. Ada banyak yang bisa kita petik dari film ini, dari rasa kemanusiaan, perjuangan bertahan hidup ya walaupun sesulit apapun keadaan kita. Dan kita tahu bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan dan tekad yang kuat.
Oke, segitu saja dari Pokos Konten. Ini hanya spoiler saja ya teman-teman. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau apapun itu dalam video ini, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Pokos Konten. Oke, admin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa.